Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Muhammad Gilang Baskoro, Guru Teknik Pemesinan SMK Bina Tunas Bakti Juwana, Pati, Jawa Tengah, Indonesia. Nah, pada kesempatan hari ini, saya akan mensimulasikan tentang operasi pada sistem Mastercam. Gambar kerja berikut ini. Nah, di sini ada menu cam yang akan kita gunakan pada. Nah, di sini kita langsung buat bentuk yang sudah kita gambar sebelumnya. Nah, gambar dua dimensinya kurang lebih seperti ini. Supaya benda ini membentuk pandangan isometris, kita pilih di sini adalah isometrics WCS. Kemudian kita play. Nah, spacing di sini hanya ada 1 kali pemakanan. Sehingga bendanya rata sehingga tidak termakan. Selanjutnya pekerjaan yang kedua adalah kontur. Nah, kita kontur, kita simulasikan. Nah, ini hanya atasnya. Di kontur ini saya menggunakan 2 kali depth cut atau 2 kali pemakanan. Bertujuan supaya end mill kerjanya tidak terlalu berat. Ya, yang ketiga adalah kita menggunakan kontur. Ya, kita simulasikan. Ini ya, oke. Nah, ini kontur yang ketiga. Ini sama, saya menggunakan 2 kali pemakanan. 3 kali pemakanan, 2 kali pemakanan supaya kinerja mesinnya juga tidak terlalu berat karena mesin yang ada di sekolah kami adalah menggunakan mesin training unit. Dan setelah itu yang keempat kita membuat pocketnya. Nah, ini kita buat pocket, rectangle pocket dengan chamfer fillet, ya fillet di 4 sisinya, kemudian sama pocket yang lingkaran. Setelah pocket terbentuk, kita membentuk yang selanjutnya adalah contour off. Nah, di sini kita simulasikan. Nih, 1, 2, 3. Sekali pemakanan dia jadi karena kedalamannya piece, ya hanya 3 mili. Kemudian kita oke. Setelah contour off, kemudian kita pilih drill. Drill yang pertama seperti biasa sebelum kita melakukan pengeboran, kita harus menentukan titik tengahnya dan juga membuat awalan, yaitu menggunakan center drill. Kita simulasikan bisa center drill atau spot drill. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, setelah di spot drill, kemudian kita bur. Di sini menggunakan pack drill. Pack drill dia lebih punya keunggulan. Jadi ketika dia ngebur, dia bisa naik ke atas sehingga tatal atau chip itu tidak terperangkap di dalam lubang. Nah, setelah burnya terbentuk, yang terakhir adalah tab. Kita menggunakan tab M5 kali 0,8. Kita simulasikan untuk tabnya. Ya, jadi meskipun di sini istilahnya tabnya itu hanya titik-titik saja, tapi ini pada reel mesinnya itu juga sudah nanti polanya adalah tab. Nah, kemudian dari operasi ini kita jadikan satu untuk kita simulasikan secara bersamaan dengan cara select all operation. Kemudian kita pilih verify select operation. Nah, setelah muncul bendanya kita masin. Ya, di sini. Kita perhatikan mulai dari pertama di facing dengan end mill 12. Kemudian masih yang sama kita kontur yang pertama. Ada 2 kali pemakanan. Kemudian kontur yang kedua sama 2 kali pemakanan. Nah, ini. Kemudian masih dengan end mill yang sama kita membuat pocket. Pocket 1. Nah, ini pocket kedua bentuknya lingkaran. Kemudian ini kontur yang ketiga, kontur off. Nah, setelah itu spot drill 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kita drill ke masing-masing lubangnya.
Nah, ini tab yang terakhir. Nah, ini ada chipnya. Supaya ini hilang, saya tambahkan untuk konturnya lagi. Nah, sehingga benda tidak ada chip yang tersisa, hasilnya bisa bagus. Nah, setelah ini dirasa operasinya cukup, kita akan memunculkan post select operation untuk menunjukkan G kodenya yang akan kita transfer ke dalam mesin. Langsung kita pilih G1 di sini. Nah, langsung kita centang saja bentuknya NC. Ya, kita pilih direktori penyimpanan. Nah, di sini muncul mulai di sini hari pembuatan. Ini kita kasih judul proyeknya, pekerjaannya, direktori penyimpanannya, materialnya, tool 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang akan kita gunakan. Kemudian NC kodenya. Hingga yang terakhir adalah M30. Perlu kita ketahui bersama bahwa kode ini adalah kode ISO, di mana kode ini mampu langsung terbaca pada mesin CNC dengan kontrol GSK, kemudian Fanuc, Mitsubishi, dan lain sebagainya. Namun, apabila di sekolah Bapak atau Ibu menggunakan kontrol Siemens atau sinumerik, berarti kita harus merubah beberapa NC-nya ini supaya kode ini, G-code ini bisa terbaca di kontrol. Pertama kita hapus dulu di sini, mulai dari sini kita hapus ke atas. Nah, kemudian kita tulis G290. G, ya kita tulis di sini G290. Kemudian bawahnya adalah T1M6 tambah D1. Nah, di bawahnya D1 tambah G291. G291. Langkah ini harus diketikkan pada setiap pergantian tool. Nah, untuk mengetahui tool berikutnya, juga kita edit sama-sama. Edit tool M30. Nah, kita sisipkan kode yaitu G290 untuk menonaktifkan perintah G291 di atasnya. Nah, supaya ini programnya terlihat rapi, semuanya ada N-nya, bisa kita pilih NC function, kemudian renumber, kita centang. Nah, semua jadi renumbering, ya, semua sudah sama. Berarti tinggal kita simpan ke flash disk, kemudian bisa kita masukkan melalui kontrol mesin di USB-nya. Gitu. Sekian video dari saya. Seperti biasa, saran, kritik kami butuhkan supaya konten ini bisa lebih berkembang. Tentunya apabila ada yang salah bisa kita perbaiki supaya video ini bermanfaat untuk anak didik kita semua, supaya mereka bisa lebih bersaing dan kompetitif ke depannya. Itu SMK Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.